قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allahu tabaraka wa ta'ala atas nikmat hidayah, taufik, inayah yang memberikan kita kesempatan menghadiri majlis ilmu, mengkaji ayat Allah dan petunjuk dari sunnah Al-Habib baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam As-Sa'di dalam manzumahnya, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad daran." Ketahuilah, nikmat yang paling agung yang Allah berikan itu ilmu yang menghilangkan dari dirimu keraguan dan membersihkan hatimu dari kotoran. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Menyingkap hakikat tentang al-haq Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memiliki hati dan menyampaikan hamba itu kepada tujuan untuk apa dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke Al-Habib baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui dan kita cintai dengan segenap hati kita, yang mendoakan kita di ujung jalan dari siratal mustaqim dan memberikan minum untuk mereka ahli tauhid yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dari haudnya. Wala yathma'u abada, kata Rasul. Cukup seteguk meminum dari telaganya Rasul, maka kita tidak akan pernah haus dan dahaga setelahnya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab akidah dan tauhid, kitab tauhid fi dawi aqidati al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab tauhid dan akidah berlandaskan akidah al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam al-mujtahidin, imam mujtahid mutlak Asy-Syafi'i rahimahullah,
yang dulu digelari dengan Nasir As-Sunnah, penolong risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rayah liwa panjinya akidah di zamannya, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang sedang kita kaji jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentang hakikat mahabbatillah, hakikat cinta Allah. Cinta yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim, cinta Allah adalah kedudukan yang paling diimpikan oleh mereka yang mencari kebesaran. Motor penggerak untuk semua ketaatan, penghalang dan hijab untuk sebuah kemaksiatan kepada Allah. Mahabbatullah itu cinta Allah. Dalam kitabnya Ighasatul Lahafan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbatu naw'ani. Cinta itu kata beliau dua jenis. Kalau cinta itu tidak memberikan manfaat nafi'ah, fahiya dharah, maka cinta itu akan memudaratkanmu. Hana bak tengah ba. Wa asma hadhil mahabbah, yang paling tinggi dari cinta itu cinta Allah Rabbul Alamin. Sangat hina, seperti ayat yang kita bacakan, orang yang menjadikan cinta Allah itu justru menyekutukan Allah dalam cintanya. Dan itu sebuah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita ingkari, ada fenomena itu, Pak. Nah, orang di luar sana ada orang itu kalau kita katakan, coba kamu bersumpah dengan Allah. Demi Allah, gebet jaro gemu sumpah, Pak. Dan dia dusta dengan sumpahnya. Berani. Betapa banyak di luar para pedagang itu yang hanya untuk menjual barangnya yang murah itu membawa nama Allah. Paknya demi Allah, demi Allah. Cita balik, Pak. Cina mau sumpah demi kuburan Abu Fulan. Lung nyambe, nyambe. Takutnya kepada selain Allah lebih besar dibandingkan takutnya kepada Allah, Pak. Itu cinta yang kita maksud, cinta yang mengharuskan seseorang itu tunduk patuh, mengikuti, pasrah, menyerahkan dirinya, mengagungkan dengan segenap hatinya cinta khasa yang khusus hanya untuk Allah Ta'ala, Pak. Tidak boleh untuk makhluk. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau cinta itu ada, semua kebaikan di hatimu itu akan hadir, Pak. Tapi kalau itu berkurang, yang lain berkurang. Kalau itu tidak ada, bahkan tidak ada. Dan itu yang akan kita lanjutkan, meraih halawah al-iman, kelezatan dalam beriman, kelezatan nikmatnya beriman. Tanya matang berapa? Tak salat matang berapa? Mati mikrofon taknya kabengeh dekimu. Ti berat mata. Berat. La kabira. Salat itu berat. Kalau masih berat, wa innaha la kabira. Kalau masih berat, illa alal muhsinin. Kamu belum menjadi orang baik, Pak. Ya kan bisa kita ukur itu. Yang menariknya jamaah kaum muslimin,
3 standar dibuat oleh Rasul untuk bisa kita rasakan manisnya iman, dan 3 standar itu kita bisa mengevaluasi diri kita. Lungna puana, saya punya itu atau tidak. Rupanya 3 standar itu pun berat kali tidak juga semua kita mampu. Yang jadi pertanyaan, kita mau tidak? Mampu bisa ini. Kalau nggak mampu, nggak mungkin syariah membebankan kita itu. Pasti mampu. Mau? Itu yang jadi pertanyaannya. Merasakan manisnya iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Rasul, kalau punya ini di hati kita 3 ini, kamu rasakan manisnya iman. Iman itu manis. Pasti. Kenapa iman di hati kita tidak manis? Bukan salah imannya, Pak. Kita pergi ke warung makan, makan kita. Semua yang hadir mengatakan mangat, enak, lezat. Cuma satu yang mengatakan hana mangat. Ini salah makanan pulidah. Perasanya yang bermasalah. Iman itu manis. Iman itu lezat. Iman itu nikmat. Ketika itu hilang di hati kita, yang perlu ditanyakan itu, hatimu masih punya perasa iman tidak? Dan ini 3 cara kata Rasul supaya perasa iman itu hadir di hati kita, Pak. Halawah al-iman. Bukan cuma iman yang bermanfaat di akhirat tanpa manfaat duniawi, tapi iman bermanfaat di akhirat nanti, najah, keselamatan. Tapi di dunia kita hidup dalam ketenangan, kedamaian, kenyamanan, Pak. Ini halawah al-iman, manisnya iman. Kalau didefinisikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, manisnya iman itu ketika kita rasakan istilzat bita'ah. Mau melakukan ketaatan, kita merasakan nikmat, Pak. Tidak keluar dari mulut kita, siat kadhan lom. Siat kadhan lom, Pak. Tidak. Istilzat bita'ah. Kan itu yang dikatakan oleh Rasul. Arihna ya Bilal bis salah. Kami capek wahai Bilal, tolong kumandangkan azan biar kami istirahat dengan salat. Salat itu tempat kita beristirahat. Sedangkan kita punya ishoma, istirahat, salat, makan. Istirahat ke roy, Pak. Salat nggak mungkin, Pak. Salat tempat istirahat nggak mungkin. Istirahat dulu, salat, makan. Arihna Bilal bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Yang paling aku cintai dari dunia kalian, dan Allah jadikan ketenangan hatiku itu dalam salat, kata Rasul. Rasul bagi beliau segalanya itu bisa diselesaikan dengan salat, ketenangan hatinya, qurrah ayun. Seperti air mata yang sejuk, itulah salat. Ini ketika iman itu nikmat. Istilzat bita'ah wahana wa hawanu alaihi masyaqqatul ma'siyah. Ketika iman itu lezat, nikmat, kata Imam An-Nawawi, maksiat pun meninggalkannya gampang. Ini jadi standar buat kita jamaah. Ketika ada maksiat yang kita hari ini jatuh ke dalamnya dan meninggalkannya bagi kita susah, berarti kenikmatan iman belum ada itu. Dan ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta. Dan inti dari kenikmatan iman itu cinta Allah. Cinta yang khusus. Didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ighasatul Lahafan,
Cinta itu datang dalam 4 bentuk. Banyak yang sesat, kata beliau, karena tidak bisa membedakan antara 4 bentuk ini. Ada mahabbatullah, cinta Allah. Itu tidak cukup, kata beliau. Ini menariknya, itu tidak cukup. Nyan hantib. Karena di kedua beliau mengatakan, puncak dari cinta Allah itu mencintai apa yang Allah cintai. Itu yang berat dan itu standar iman. Ya, ini yang paling berat, Pak. Jenis cinta kedua, cinta apa yang Allah cinta. Selesai semuanya. Taat Allah cinta. Cinta kita, Pak. Maksiat Allah benci, benci kita. Semua jenis kebaikan Allah cinta, cinta kita. Orang saleh Allah cintai, cinta kita. Rasul Allah cintai, cinta kita. Semuanya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, yang kedua ini yang membuktikan kualitas hamba. Mencintai apa yang Allah cintai. Maka nanti doa ini harus dibaca terus. Doa Nabi Daud, kata Rasul dalam hadis At-Tirmizi dan riwayah Abu Daud, Allahumma inni as'aluka hubbak. Nanti ti urau betakeun, bacakan doa itu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu menganugerahkan aku cintamu. As'aluka hubbak wa hubbak man tuhibbuk. Dan cinta dari mereka yang engkau cintai. Dalam satu riwayah, ma tuhibbuk, dan cinta terhadap apapun yang engkau cintai. Dan berdoa tapi, ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang yang engkau cintai dan cinta terhadap apa yang engkau cintai. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa ini ajaib sekali, doa Rasulullah. Dan cinta perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Nanti buka bak Google, kalian hafal to end doa, tapi luar biasa doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak man tuhibbuk aw ma tuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. InsyaAllah dengan doa itu, selama ini hati kita gersang dengan ketaatan, justru akan melahirkan cinta ketaatan. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sampai itu doanya harus kita baca. Dan mencintai segala amal yang mendekatkanku kepada cintamu itu. Itulah yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu, inti dari ibadah apa? Apa yang Allah cintai, Pak. Tadi pagi saya ngajar fikih anak-anak sekolah. Coba kamu definisikan ibadah apa? Nah, ini carang, Pak. Buat caranya. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuk nilai tertuh lupa, tapi kita koreksi. Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, kita kembalikan kepada kita, masalah. Karena belum tentu yang kita berpikir itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu Allah sukai. Kadang-kadang kita berpikirnya iputo tanyongan Allah. Ini mendekatkan kita dengan Allah. Allah suka enggak? Itu sebenarnya inti ibadah. Allah suka. Yang penting Allah galak. Di mana kita tahu Allah suka? Melalui firman-Nya, melalui lisan Rasul-Nya. Yang tidak disukai Allah, kita tahu juga melalui firman-Nya, melalui lisan Rasul-Nya.
Ibadah itu porosnya cuma firman Allah dan lisan Rasulullah. Nah ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doanya jangan dilupakan nanti. Dikaji doanya, kemudian usahakan untuk mengamalkan. Lagi duduk-duduk Pak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak man tuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada cintamu itu. Pemantang yang Allah galak bergalak. Ini jamaah kaum muslimin. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara kata Rasul, siapa yang punya 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Cuma 3 Pak. Kalau Rasul katakan 20, saya pun tidak akan menyampaikan Pak. 20 panjang dan tertuh perkara berat. Cuma 3 saja. Kalau kita ingin detailkan lagi, sebenarnya 2 dan 3 itu jatuhnya di nomor 1 juga. Cuma 1. 3 perkara yang melakukan 3 ini, dia merasakan manisnya iman. Nanti kita lihat 3 ini ada enggak sama kita. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Rasul, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari segalanya. Ini teorinya gampang, praktek yang susah. Allah dan Rasul yang paling kita cintai dari segalanya Pak. Nanti coba kita runutkan, kita cinta apa saja? Cinta anak, cinta istri, cinta usaha kita, cinta pekerjaan kita. Ada yang cinta ilmu, cinta ini, cinta semuanya. Hampir semua kita mencintai profesinya Pak. Semua yang ada cintai itu tidak boleh melebihi cintamu kepada Allah dan Rasul. Itu pertama. Dan cinta Rasul pun hanya mengikuti cintamu kepada Allah. Karena Allah suruh, maka saya mencintai Rasul. Karena saya mencintai Allah, dan Allah mengatakan, dan jika kalian mencintaiku, maka ikuti dia, yaitu Muhammad. Ketika kita mengikutinya, kita pelajari tentang hidupnya, sirahnya, akhlaknya, rupanya kita mencintai juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya mengikuti cinta kita kepada Rabb-nya, Allah Ta'ala. Itu yang pertama tadi. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu segala atau yang paling kita cintai dari segalanya. Pertama mencintai Allah dulu. Tidak mungkin kata para ulama Anda bisa mencintai Allah kalau Anda tidak mengenalinya. Kenali Allah. Tak kenal maka tak sayang. Pelajari tentang sifatnya, nama-namanya yang indah, sifat-sifat keagungannya. Lihat nikmat-nikmatnya itu. Syukuri Allah dalam hadis atas nikmat yang Allah cucurkan kepada kalian tiap harinya. Syukuri Allah atas nikmat yang Allah cucurkan, yaghdu, seperti gizi yang ada di tubuh kita Pak. Nikmat tidak putus-putus. Syukuri Allah.
Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bin nawafil hatta uhibbah. Sebelumnya Rasul mengatakan yang paling Allah cintai dari hambanya yang melakukan faridah. Yang wajib-wajib itu nomor satu, Pak. Kalau kita lakukan itu, Allah mencintai kita. Dan Rasul mengatakan, kalau kita menambah dengan yang sunnah, uhibbah, hingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah sunnah-sunnah, rupanya makin memupuk cintanya Allah untuk hambanya. Apa jadi kalau Allah sudah mencintai kita? Nanti kita perhatikan hadis Jibril. Allah kalau mencintai satu orang hamba, Allah akan mengatakan kepada Jibril, nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu. Aku mencintai hamba ini. Fa'ahibbah. Sekarang kewajibanmu mencintainya itu. Akhirnya Jibril mencintainya. Fa'ahabbahu Jibril, Jibril mencintainya. Kemudian Jibril nada fis sama, memanggil semua ahlus sama, penduduk langit, para malaikat. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya dan kalian harus mencintainya. Akhirnya dia dicintai penduduk langit. Apa yang terjadi? Dengan sendirinya kata Rasul, fayudha'u lahu qabulu fil ar, kemudian di bumi pun orang akan berbondong-bondong menyukainya, diterima dia di muka bumi. Nah, orang lagi nyana apa? Ada orang kenal kita tidak? Ada orang seperti itu, dan itu saya alami. Saya penasaran, kok bisa saya suka dengan orang itu? Kijit longgala orangnya, Pak. Padahal kita bukan tipikal yang seperti itu. Kenapa kita suka orang itu? Ada yang seperti itu, ada apa? Yudha lahu qabulul fil ar. Allah jadikan dia diterima di muka bumi, Pak. Kenal kita tidak, tapi hati kita menerima. Al-arwah, kata Rasul dalam hadis, junudun mujannadah, karena ruh ini adalah tentara Allah yang terlatih. Dia sudah tahu mana yang harus disukai, mana yang harus dibenci, mana yang sama dengannya, mana yang beda. Dia terlatih dengan sendirinya, jemaah. Ini kalau kita cinta Allah. Kemudian cinta Rasul, cinta terhadap sunnahnya. Sunnah Rasul kita cintai. Benci terhadap apa yang dibenci oleh Rasul. Wala dan baraknya, loyalitas kita dan permusuhan kita, kita tegakkan atas cinta Allah dan Rasul, bukan atas keinginan diri kita sendiri, Pak. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ketika dia mencintai seseorang, maka dia mencintainya karena Allah. Ini berat nih, jamaah. Nanti coba buat list. Malam-malam kita buat list. Dari semua yang saya cintai siapa? Fulan, 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 fulan. Dari si fulan pertama sampai akhir itu saya cintanya karena apa? Kalau tidak, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di hari kiamat yang kita cintai itu menjadi yang paling kita benci nanti. Kecuali orang bertakwa, karena dia mencintainya karena Allah. Mantakala nomor phone nyo jabatan dibikin lo. Yang nomor kedua yang pimpinan lo. Nomor 3 yang kita cintai karena Allah itu berapa? Dipanggil di hari kiamat di padang mahsyar, ainal mutahabbuna fiyya, kata Allah. Di mana mereka yang saling mencintai karenaku? Udhilluhumul yawm fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan menaungi mereka dengan naunganku, dan di hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Nanti hadis 7 yang dinaungi Allah
salah satu darinya yang saling mencintai karena Allah. Ini kalau kita runutkan, yang kedua ini sebenarnya kembali lagi ke yang pertama. Alasan cinta Allah, mencintai apa yang Allah cintai. Ketika kita mencintai hamba Allah karena Allah, ini cinta mahabbah fillah dan lillah karena Allah, tumbuhlah cinta Allah untuk hamba itu. Ada hadis itu yang dikisahkan oleh Rasul dari Bani Israel. Seorang laki-laki berjalan musafir untuk mengunjungi saudaranya. Allah mengirim malaikat dalam sahih, tanyakan kenapa dia mengunjunginya. Rupanya malaikat itu menyerupakan dirinya dalam sosok manusia, kemudian menghampiri si musafir tadi dan bertanya, kenapa kamu mengunjungi saudaramu? Sebelumnya dia bertanya, kamu kemana? Saya mengunjungi saudaraku di negeri sebelah. Kenapa kamu mengunjunginya? Apakah dia pernah melakukan kebaikan untukmu dan kamu ingin membalasnya? Tidak. Semua yang ditanyakan tidak. Apa karena kamu ingin mendapatkan kebaikan darinya? Tidak. Dan hampir mustahil jamaah, ini pelajaran untuk saya sendiri. Dari semua mereka yang kita datangi, siapa yang kita datangi karena Allah? Rabbana aja. Semua saya datangi karena saya perlu. Semua saya datangi karena saya butuh. Tidak. Kenapa? Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, aku mencintainya karena Allah. Dan malaikat itu mengatakan, maka kamu bergembiralah, Allah telah mencintaimu. Dan itu petunjuk dari baginda Rasul. Kalau ada yang mencintai kita karena Allah, datangi dia. Fa'ablighu, sampaikan kepadanya, uhibbuka fillah. Galak kerana karena Allah. Tapi kalimat ini kan kedengarannya aneh di telinga kita. Langsung dipikir LGBT saja. Kenapa? Ini sunnah Rasul yang harus kita hidupkan. Kita harus menebarkan cinta. Galak karena Allah. Dan dia harus membalasnya dengan doa diajarkan oleh Rasul. Hendaknya dia mengatakan, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Rasul mengatakan kepada seorang pemuda, berangkatlah, sampaikan kepadanya kalau kamu mencintainya. Kalau budaya ini hidup jamaah, budaya kebencian hilang, Pak. Di tempat kantor kita budayanya benci, tajauh masjid budaya benci, keluar dari masjid budaya benci. Kita nggak ada budaya cinta. Ketika kita mencintai pun kita tidak ingin menyampaikan dan jadikan cintamu itu karena Allah. Tidak beriman kalian, kata Rasul, sehingga kalian saling mencintai. Itu dinafikan iman. Iman nggak ada, Pak. Sehingga kalian saling mencintai. Dan kalian tidak saling mencintai, kata Rasul. Sebelumnya Rasul mengatakan, kalian tidak masuk surga kalau tidak beriman. Kalian tidak beriman kalau tidak saling mencintai. Mau tidak aku ajarkan apa yang membuat kalian saling mencintai? Rasul memberikan kita petunjuk, afsyus salam bainakum. Ucapkan salam, Pak. Ucapkan salam. Dimanapun, selama dia Muslim, ucapkan salam. Afsyus salam bainakum. Ini yang menumbuhkan cinta. Ketika cinta itu tumbuh, artinya iman tidak ada itu. Dan itu yang mengantarkan kita ke syurganya Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasul,
wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafu finnar ay yuqdhafa finnar. Ini konsekuensi cinta, lawannya benci. Kalau mencintai apa yang Allah cintai, kita punya kewajiban untuk membenci apa yang Allah benci. Kenapa kita benci syirik, Pak? Karena Allah benci dan sangat membenci itu. Kenapa Allah benci? Kita benci kufur karena Allah sangat membenci kekufuran. Apa kata Rasul? Dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, seperti dia membenci dilempar ke dalam api yang membara atau ke neraka. Kita dilempar ke api pasti benci. Ada tidak standar itu kita terapkan? Benci terhadap kekufuran, benci terhadap kemaksiatan, benci kepada keburukan, seperti bencinya kita kalau kita dilempar ke api atau dilempar ke neraka. Ini kalau tiga ini ada, maka lahir halawatul iman, manisnya iman. Dan kita berada di kondisi yang sangat butuh, perlu sekali merasakan manisnya iman, lezat iman. Nah, kalau lezat iman, semua taat itu lezat, ya, nikmat. Salat nikmat, ibadah nikmat. Yang minggu yang kali kita sedekah apa yang 10 ribu, uronyo mentantingat. Begitu tidak nikmatnya kebaikan. Salat apalagi, tak dengar suadan, naik ke salah mikrofon, naik ke salah muadzin. Faliyatubillah. Maka doa yang kita ajarkan tadi itu harus dibacakan. Qala Rabi' dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala ittafaqal muslimun, semua kaum muslimin sepakat, kata Imam Syafi'i, ala anna hubba Rasulillah fardun, cinta Rasul itu kewajiban, faridah. La yatimul iman wal islam ila biqaunihi ahabba ilal abdi min nafsi. Imanmu tidak sempurna kecuali ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri. Kalau yang lain apalagi diri kita sendiri, Pak. Kita egois dengan diri kita sendiri, tapi untuk Allah dan Rasul itu di atas segalanya. Makanya ketika Umar mengambil tangan Rasul, Umar merasa hari itu cintanya terhadap Rasul luar biasa. Dalam satu hadis dia mengambil tangan Rasul, menarik Rasul, mengatakan, ya Rasul, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Tapi kalau Umar katib yang lebih, karena Umar jujur, nyatanya tak pegah haji Rasulullah tak berat cinta lung kedron. Tapi hati kita lain. Tapi kalau Umar kan jujur, ya Rasul, aku mencintaimu melebihi segalanya kecuali dari diriku. La ya Umar, belum cukup. Kamu belum beriman kalau seperti itu. Illa min nafsi ya Rasulullah, kecuali dari diriku. Tidak. Hatta min nafsik, walaupun dirimu. Kemudian Umar baru sadar, baru tahu Rasul tidak bisa, bahkan di atas dirinya. Kemudian mengatakan, ya Rasul, aku mencintai bahkan melebihi diriku. Rasul mengatakan, al-an, sekarang kamu baru beriman. Baru nemi iman, Pak. Menyekenang tanya ujian lagi, yang kamandum juga gagal mandum. Ya, tidak ada cinta Rasul, tidak ada cinta Allah. Tidak pernah bahkan kita menghadirkan dalam hati kita cinta Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Semoga Allah berkahi. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.